Rekap alur cerita Bridgerton Season 2 Episode 2. Setelah dinyatakan sebagai berlian pada musim ini, Edwina menerima antrian kunjungan yang sangat panjang. Tentunya semua pria yang mengantri ini harus lolos dari seleksi kakaknya, yaitu Kate. Anthony yang selalu mendapatkan yang ia mau, merasa tertantang untuk mendapatkan Edwina. Dan ia bersikeras walaupun Kate menolaknya mentah-mentah. Semua ini karena ia menganggap Edwina sesuai dengan kriteria istri yang ia perlukan untuk berada di keluarga Bridgerton. Sementara Kate ingin memastikan kalau adiknya mendapatkan apa yang ia mau, yaitu cinta. Yang jelas bukan sesuatu yang Anthony tawarkan. It is only out of the greatest love of my family that I aim to choose a bride with my head and not my heart. Kita beralih ke kisah Colin yang baru saja pulang ke rumah setelah melakukan petualangan sendiri. Rupanya ia sering berkirim surat selama berpetualang, tapi yang paling rajin membalasnya adalah Penelope. Namun dari sekian banyak surat itu, tidak ada satupun pengakuan cinta yang tercetus. Anthony tak kehabisan cara dalam misinya untuk menikahi Edwina. Ia mengajak seluruh keluarganya pergi menonton balapan kuda, menunjukkan betapa harmonisnya keluarga mereka. Selain itu, ia juga meminta temannya untuk mengobrol dengan Kate, supaya Kate sibuk dan memberikan ruang untuk Edwina. Triknya berhasil dan ia bisa duduk tepat di samping Edwina. Ketika balapan dimulai, Anthony dan Kate memiliki pendapat berbeda tentang kuda mana yang akan menang. Masing-masing mengeluarkan argumen yang baik, tapi kali ini Kate yang benar, karena analisisnya yang sangat dalam. Today the track is soft and it is hot. He will struggle to make headway, overheat and slow down during the final leg. Kate memang sangat cerdas. Setelah pertandingan itu, teman Anthony keceplosan, dan Kate jadi tahu kalau ia adalah suruhan Anthony. Ini tentu membuat Kate semakin tidak menyukai Anthony. Ia benar-benar ingin adiknya jauh dari Anthony. Kita beralih ke sedikit kisah dari Eloise yang bertekad menemukan siapa Lady Whistledown. Ia membeli sebuah koran yang cetakannya persis mirip dengan koran milik Lady Whistledown. Ia pergi ke percetakan itu dan ingin menemukan siapa Lady Whistledown. Di sana ia bertemu dengan karyawan percetakan yang tidak tahu menahu soal Lady Whistledown, tapi dari percakapan itu mereka menjadi berteman karena sama-sama memiliki wawasan yang luas. Eloise senang menemukan orang yang bisa menanggapi dengan baik isu-isu sosial yang cukup berat yang suka ia bahas. Kemudian Lady Featherington yang telah kehilangan suami, kini kehadiran Lord Featherington yang baru yang merupakan saudara mereka. Ia cukup tidak nyaman dengan kehadiran Lord Featherington yang seenaknya. Selain itu, ia takut kalau mereka akan diusir dari rumahnya sendiri. Karena ia tahu kalau baru-baru ini sepupu Jack alias Lord Featherington yang baru sedang mendekati Cressida Cooper dan berniat menikahinya. Jack bahkan memberinya hadiah kalung mahal. Anthony tak ingin menyerah, kali ini ia membawakan hadiah kuda untuk Miss Edwina. Karena Edwina pernah mengatakan kalau ia menyukai binatang. Kate tertawa karena ia tahu kalau adiknya suka binatang kecil yang bisa dipangku, bukan kuda. Belum juga menyerah, Anthony ingin menghadiri acara yang diadakan Lady Danbury untuk memudahkan Edwina memilih pasangannya. Walaupun ia tidak diundang karena Kate tidak menyukainya. Anthony meminta bantuan Benedict untuk merangkai puisi yang indah yang akan ia bacakan untuk Edwina. Dan ketika puisi sudah rampung, Anthony meminta kesempatan untuk dapat membacakan puisi itu. Ia pun mengucapkan isi puisi yang indah itu, dan Edwina menyukainya. Namun setelah membacakan sebagian, ia membuang kertasnya, berkata kalau sebenarnya ia tidak menyukai puisi, dan ini bukanlah dirinya. Ia berkata bahwa ia pribadi yang siap menunjukkan keseriusannya dengan tindakan, bukan sekedar kata-kata manis. Hal ini membuat Edwina makin tertarik dengannya. Words of flattery are beautiful and sweet, but they are also hollow, unless accompanied by action. Dan di akhir episode, identitas Lady Whistledown terancam terkuak. Eloise makin yakin di mana percetakannya karena menemukan cetakan huruf K yang khas dari sebuah percetakan. Dan karena ini, Penelope pun pergi membeli cetakan huruf K yang baru. Tapi di sana, ia malah bertemu dengan Genevieve si penjahit. Ia pun buru-buru pergi. Berharap Genevieve tidak terlalu memperhatikannya. Selain itu, sang ratu juga mengincarnya. Ia membuat daftar orang-orang yang berbicara dengan Edwina pada sebuah acara, yang sangat memungkinkan kalau salah satu di antaranya adalah Lady Whistledown.